Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Mari kita muliakan Tuhan dengan semua pekerjaan kita. Diberangkatkan firman-Nya dari Yesaya 53 ayat 3, demikianlah firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari coba kita renungkan kembali Yesus yang disalib tersebut. Seorang yang baik, seorang yang lemah lembut, seorang yang penuh cinta kasih terhadap sesamanya, dia dihina. Dan ketika dihina, dia diolok-olok. Kemudian dia dihindari orang. Dan dalam pergumulannya di dalam jalan salib itu, dia penuh sengsara, menderita kesakitan. Padahal saudara-saudaraku, penghinaan, penderitaan, dan juga semua kesengsaraan yang diterima itu bukan karena dosanya. Sebagaimana yang disaksikan oleh Yesaya di dalam kitabnya yang berkata, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Luar biasa. Seharusnya penghinaan itu, seharusnya kesengsaraan itu, seharusnya penderitaan itu ditimpakan kepada kita. Tetapi dia dengan rela menanggung semua itu supaya kita tidak ikut menderita. Mengingat hal itu, seharusnya saudara-saudaraku yang terkasih, kita di dalam kehidupan ini harus yang pertama, setiap hari menyesali dosa-dosa kita. Ketika kita menyesali dosa-dosa kita setiap hari dan kita gelisah karena dosa itu, maka setiap hari bagi kita adalah pertobatan, upaya memperbaiki diri terus-menerus ke arah yang lebih baik, sehingga kita bertumbuh, naik, dan kemudian berbuah lebat, membuahkan buah-buah roh. Tetapi sebaliknya, apabila kita merasa sudah benar, dan kemudian tidak mau melakukan evaluasi diri, apalagi tidak mau mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita, maka kita sesungguhnya akan mati di dalam kubangan dosa kita sendiri. Maka sebaiknya, mengingat penderitaan Yesus itu sekali lagi tadi, menyesallah senantiasa dalam hidup, sesali dosa-dosa, dan baharui diri terus-menerus ke arah pertobatan yang lebih baik. Yang kedua, mengingat pengorbanan yang luar biasa dari Yesus itu, tiap hari kita harus bersyukur. Tiap hari kita harus menghitung berkat-berkatnya. Jangan sebaliknya, lebih banyak menghitung pergumulan dan penderitaan. Dengan menghitung berkat-berkatnya, maka tiap-tiap hari kita akan bersuka cita di dalam Tuhan. Tetapi sebaliknya, dengan menghitung pergumulan-pergumulan, tiap hari akan serasa mencekam dan menakutkan bagi kita. Maka bersyukurlah. Yang kemudian yang ketiga, tiap hari kita harus menceritakan kebaikan Tuhan itu. Maka tiap-tiap hari adalah waktu bersaksi bagi kita. Sebagaimana burung-burung tiap pagi bernyanyi, sebagaimana alam raya tiap-tiap pagi mereka bersinar, bernyanyi dengan semua apa yang ada pada mereka. Maka kita sebagai makhluk dan mahkota ciptaan Tuhan harus tiap-tiap hari bersaksi. Karena itu sekali lagi, mengingat penderitaan Kristus di salib, kita harus tiap hari menyesali dosa, bertobat, dan membaharui diri ke arah yang lebih baik. Yang kedua, tiap hari harus bersyukur, dan memuji, memuliakan Tuhan. Dan kemudian tiap-tiap hari kita harus bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan. Selamat bersaksi, Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas cinta kasih-Mu yang luar biasa. Karena Tuhan tertikam karena pelanggaran-pelanggaran kami. Tuhan harus menderita sengsara karena dosa-dosa kami. Maka sekarang Bapa, mampukan dan ajar kami dengan Roh Kudus menyesali dosa-dosa kami tiap hari. Dan tolong bantu kami
bertobat, memperbaiki diri tiap-tiap hari agar kami bertumbuh di dalam iman dan membuahkan buah-buah roh. Ajar kami tiap-tiap hari bersyukur untuk bersuka cita menghitung berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Dan ajar kami memuji-muji dan bersaksi memuliakan Tuhan dalam semua aktivitas hidup kami. Sekarang Bapa, berangkatkanlah kami untuk bersyukur dan bersaksi dan memperbaiki diri. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.